Itu bagus kok iya. bilang. Apa ya? Kenapa pusing? Daripada pusing, kok bilangnya begitu. Oh, belum selesai. Iya. Halo guys, kita sekarang ada di restoran rumah makan Eden. Hari ini kita mau review makanan yang ada di sini ya. Sambil bincang-bincang bincang-bincang. kecil. Dan kita mau bahas juga nanti tentang peraturan yang ada di toko kan. Bagaimana kalau sambil tunggu kita bahas itu? Iya. Geser. Jadi tuh kita mau bahas dulu tentang kita punya peraturan yang sangat fenomenal, kontroversi dan menimbulkan kegaduhan. Ini tuh peraturan yang amat sangat kontroversi, yaitu Dilarang berpacaran. Aneh gak sih tentang peraturan itu? aneh, maksudnya itu peraturan sudah sampai mencakupi urusan pribadi. Kalau untuk misalnya kayak Kaida tuh, dulu kan sebelum kerja di toko Sumerwadi kan pernah kerja di tempat lain tuh. Kalau tempat lain tuh ada peraturan yang aneh sampai yang harus urusan pribadi juga kayak begini tuh harus sampai dilibatkan. Pernah sebelum Kamu kerja di mana? Sebelum aku kerja di toko Sumerwadi kan aku kerja di pom bensin, dan salah satu peraturannya itu ketika masuk di area SPBU, salah satu peraturannya adalah dilarang merokok atau menyalakan api karena itu sangat berbahaya. Ya mau tidak mau customer dan karyawan di situ ya mematuhi peraturan itu karena itu memang peraturan yang ada di sana. Iya, terus misalnya kalau ada yang bilang kan, misalnya kalau ada orang yang tidak peduli tuh atau tidak senang dengan peraturan kayak begitu, terus dia bilang ya rokok, dia masuk terus merokok di area situ. Terus kalau ada yang tegur dia bilang ya rokok kan rokok saya. Iya, emang itu kan rokoknya dia, uang dia yang dia pakai, tapi kan itu kan berbahaya lah kalau menyalakan di area terlarang. Dan itu kan salah satu aturannya mereka di sana, di yang punya usaha ya dia harus ikutin dong. Meskipun itu maksudnya menurut dia hak pribadi atau itu barang pribadinya dia, tapi kan dia sudah masuk di kawasannya orang tuh, otomatis mau tidak mau itu menjadi hak yang punya tempat, yang punya usaha. Begitupun dengan peraturannya yang di toko kita. Iya betul. Begitupun di toko Sumerwadi pasti ada peraturannya. Ya di mana-mana perusahaan pasti ada peraturannya, dan peraturan itu berbeda-beda. Ya enggak? Jangankan di perusahaan, di rumah pun kita punya aturan kan. Iya. Meski tidak diomong, maksudnya tidak dikasih tahu secara langsung. Kayak contohnya kayak begini, dilarang pakai sandal masuk dalam rumah. Ya iyalah, jelas. Nanti rumah kotor gimana? Yang repot siapa? Repot Kita dong. yang punya rumah. Jadi ya kalau merasa itu hak pribadi, kalau ada yang bilang itu kan urusan pribadi. Ya kalau merasa kenapa harus disangkut pautkan dengan pekerjaan? Itu harus lebih profesional dalam hal apapun pastinya. Ya, jadi harus lebih profesional. Iya. Contohnya kayak kemarin ada karyawan izin tidak masuk karena sakit atau dia izin karena keluarganya meninggal. Ya kalau yang bersangkutan ya pasti diizinkan, tapi yang jadi persoalan itu karena pasangannya ikutan tidak masuk. Itu dia yang jadi persoalan. Meskipun gaji tetap dipotong, tapi itu tetap merugikan yang punya usaha. Karena maksudkan jadi kalian juga itu harus lebih bertanggung jawab sama pekerjaan sendiri. Atau kalian kan yang mau kerja, bukan dipaksa. Iya, kan tidak ada keterpaksaan. Betul. Jadi harus lebih bertanggung jawab sama kerjaan sendiri.
kan yang kerja di sini bukan hanya yang berpasangan, tapi juga ada yang bersaudara. Jadi kalau untuk yang bersaudara tuh kalau sewaktu-waktu kayak mereka izin atau tidak izin atau tidak masuk, pasti sangat dimaklumi oleh atasan. Kayak contohnya kayak gini, misalkan amit-amit ya orang tuanya meninggal, terus mereka izin tidak masuk, ya pasti diizinkan kok sama atasan. Nggak mungkin enggak loh. Iya. Makanya jadi kalau kayak ada yang protes kenapa dilarang, itu karena penyebabnya itu kalian yang berpasangan lebih banyak masalahnya karena hanya gara-gara alasan sepele kecil kalian jadi tidak masuk kerja, dan itu kan merugikan yang punya tempat usaha toh. Betul. Oke, halo guys. Makanannya sudah datang. Makanannya sudah datang ini. Nih. Guys, ada juga. Ini kue tiaw. Caca. Nanti kita bilang ini harus saja. Sebelum lanjut pembahasan yang tadi kita udah bahas, karena makanannya sudah datang, kita mau makan dulu sambil review makanannya. Terus nanti kalau Sudah selesai? Ya. Sudah selesai, kita lanjut ngobrol dan bahasnya. Tunggu, tapi kayaknya minum apa tadi? Ini coba. Dan yang pasti mineral is the best. Iya, buat kami berdua mineral. Nggak ada duanya. Kayaknya masih ada satu deh. Kira-kira apa ya guys? Sebelum makan kita berdoa dulu. Tunggu dulu, masih ada yang ditunggu. Guys, ini namanya geprek sambal mata. Ini guys. Lezat banget. Ayam goreng Kalasar. Ini guys. Ini sambalnya pedas banget loh. Hati-hati yang lambung. Kamu lambung. Nih, kue tiaw goreng. Ini enak loh guys. Iya loh, everybody. Dan ditotal dulu. Sesuaikan budget everybody. 80, 50, 70. Apa yang 70 Cici? Aku bilang tadi 25 nih yang. Guys, ini totalnya ya guys. Dimulai. Selamat makan guys. Kok rasa dulu pedes sekali tidak? Geser. Aku makan dulu baru kakak Ida kasih sama. Tidak siapa cuma bilang sultan. Kampret. Sultan naik sultan. Amin. Ampun deh. Tidak ada rasanya, tidak pedes. Menurut saya manis. Enak loh. Ini juga ada kayak pentol-pentolnya ya. Tadi Kak Ida ada makan udang, cumi, Ada apa lagi? Makan pelan-pelan nanti aku punya habis duluan, saya punya belum. Kalau hari Minggu kalian bosan tinggal di rumah, keluar makan di warung Eden. Dia biasa buka jam sekitar jam 1 ya guys. Coba ini gratis. Oke deh, sambalnya sudah buat saya. Ambil sudah. Ini tuh makan dengan tangan, baru terasa nikmatnya. Orang bilang itu makan tuh begini baru nikmat. Ini ayam potong, ayam biasa, bukan kampung punya.
untuk yang suka pedis-pedis ini mantap. Sebenarnya ini saya berdosa loh makan sambal. Karena waktu saya sakit tuh, saya bilang apa? Saya bilang ini, saya tidak mau makan lombok lagi. Tergoda tuh. Manusia tuh cepat tergoda. Guys, sekarang kita lanjut deh menu yang ketiga. Ayam geprek sambal mata. Selamat mencoba. Minum dulu ya. Sekarang kita mau lanjut pembahasan yang tadi ya guys. Pembahasan. Tadi sampai di lebih banyak masalah yang ditimbulkan karena yang berpacaran, kayak contohnya tuh kayak yang kemarin. Contohnya pernah ada perselingkuhan, terus itu pas mengundang keributan dan otomatis mengganggu pekerjaan. Terus yang kedua itu yang kayak ketidakhadiran kedua belah pihak, kayak misalnya pasangannya tuh satu yang minta izin karena memang dia yang bersangkutan, tapi yang satunya tuh dia juga ikutan minta izin karena pengen sama-sama. Pertengkaran pasangan yang dibawa ke tempat kerja, sehingga siapa yang kasih gerak? Untung ada orang ini, kalau tidak selari. Pertengkaran yang dibawa ke tempat kerja, kayak di luar tuh mereka ada masalah, terus masalahnya itu dibawa ke pekerjaan, ya otomatis mengganggu. Ganggunya tuh karena apa? Karena mereka tuh bisa tidak profesional dan bisa tidak konsentrasi dalam pekerjaannya. Konsentrasinya tuh terbagi. Gitu. Itu juga di sini kan maksudnya tidak ada keterpaksaan dari atasan untuk kerja. Kalau tidak nyaman ya lo bisa cari tempat kerja lain kok, kayak waktu itu sih contohnya, ada salah satu contohnya bisa itu. Oke, kita lanjut guys, sorry. Contohnya kayak begini, ada karyawan kerjanya sudah bagus dan atasan sudah lihat dan ingin memposisikan dia yang jauh lebih baik, tapi karena dia mendapatkan kerjaan yang lebih bagus, ya atasan sangat mensupport dia dan mendukung. Tidak menahan dia untuk tidak pergi, tapi malah mendukung. Kalau itu itu jauh lebih baik. Karena itu yang terbaik buat dia. Kayak ada orang yang rasa bilang peraturan ini maksudnya gini loh, kalau ada misalkan pasti ada yang tidak terima dengan peraturan ini toh. Yuk cari tempat kerja lain saja toh, kan tidak dipaksa. Di sini kan nggak ada keterpaksaan. Terus tuh sempat sampai ada yang parah kayak memprovokator untuk tidak usah ngikut aturan ini. Itu kan maksudnya itu paling parah sih. Paling kayak nggak usah ngikutin peraturan itu kan urusan pribadi. Terus mengajak orang untuk melakukan hal yang sama. Maksudnya kayak itu yang tadi kayak dia bilang, tidak usah ikuti ini, begini. Itu urusan pribadinya kita, begini. Dan kamu kan sempat terpengaruh ya. Kamu cerita sedikit dong. Jadi tuh sebenarnya saya juga tuh sudah melanggar aturan ini, maaf. Dan jangan pernah untuk ikut kelakuan saya ini, jangan pernah contoh. Jadi saya tuh pernah melanggar aturan ini, dan itu adalah menurut saya tuh salah satu kesalahan yang sangat besar selama saya bekerja. Karena ya itu maksudnya dulu tuh di pikiranku ya itu kan urusan pribadi. Iya, kayak mereka itu urusan pribadiku, kenapa harus sampai ikut campur. Terus saya datang kerja, saya melakukan kerjaan saya, dia melakukan kerjanya dia, selesai beres dan tidak aneh-aneh juga. Iya. Tuh. Jadi masalahnya di mana gitu pada saat itu. Tapi setelah saya menjalani hubungan itu ada timbul rasa tuh di mana kayak rasa bersalah dan mikir, oh ini tidak betul. Kan di waktu itu kan
di saat itu juga kamu kan wawasannya belum iya ada. makanya itu iya nanti saya bilang ya. Iya jadi tuh buat ini nih mumpung Kaidah bahas tentang wawasan buat teman-teman yang wawasannya kurang, tolong jangan gampang terpengaruh karena itu kalau kalian sudah kalau sudah masuk apalagi hal-hal yang tidak baik susah untuk keluar. Iya, karena buat saya juga tuh susah. Saya lanjut ya. Okay. Jadi tuh setelah saya jalani ternyata tuh memang maksudnya ada rasa tuh timbul kayak ini tuh ada yang salah, ada yang tidak benar. Karena setiap saya mau datang kerja berat sekali hati. Saya rasa kayak iya itu tuh kayak dulu mau pergi kerja tidak, karena setiap mau pergi kerja tuh timbul rasa bersalah yang tadi kayak udah bilang. Terus timbul rasa kayak coba kenapa sampai saya bisa langgar, coba begitu. Jadi tuh kayak overthinking gitu, terlalu banyak yang saya pikirkan. Dan itu juga setiap saya mau pergi kerja tuh ibu bos punya kata-kata dulu sama sini. Bilang apa? Ita, di sini dilarang pacaran ya di tempat kerja. Ita jawabnya bagaimana? Iya, Baik mbak. Iya betul kayak begitu. Jadi iya mbak. Tapi kopci. Iya makanya jadi itu tuh yang kayak rasa bersalah tuh besar sekali. Jadi mulai dari situ tuh kayak baru kayak bagaimana ya kalau berpacaran tempat kerja tuh juga kayak ada dinding penghalang yang kayak CCTV berjalan yang Kaidah bilang tadi. Iya, dan kau selalu diawasi dan itu buatku kayak membentuk tidak suatu nyaman. Dinding dan membuatku tidak nyaman. Betul. Kau hanya terpaku di situ saja. Iya. Hanya sebatas kau dan dia. Yang sebenarnya bisa lebih, tapi karena ya itu, karena berpacaran, karena melanggar peraturan itu ya. Tidak sih, maksudnya melanggar peraturan itu tidak cuma karena kita tuh suatu tempat kerja jadi kayak tidak bebas. Oh iya. Tidak bebas berupa yang harusnya kau bisa lebih tapi tidak bisa. Di situ stagnatif saja. Diam di situ. Maksudnya duniamu di tempat kerja itu hanya sebatas di kau dan dia gitu. Ya. Dulu. Mbak. Dan itu setelah saya jalani sekitar 2 bulan. Tidak sampai juga sih. Sebenarnya tuh tidak ada yang kasih tahu Kaidah kalau kamu ada hubungan. Cuman saya perhatikan gerak-geriknya dirimu dan dirinya. Disitulah Kaidah tahu. Dia ada hubungan spesial. Dan disitulah ini kayaknya ada aroma yang tidak sesuatu yang terus kayak pas itu kan kamu nggak bilang ke aku toh? Tidak. Saya lanjut ngomong dulu ya. Boleh, silahkan. Saya belum selesai ini mau curhatnya. Terus tadi saya ngomong sampai mana tuh? Tuh saya lupa. Iya, kayak kau mau apa kak? Saya mau apa? Jadi tuh lanjut nih ya. Setelah saya jalani beberapa minggu itu kayak saya langsung kayak tidak, ini tuh ada yang salah, jadi saya harus kasih berhenti, harus berhenti dan harus stop hubungan ini karena saya tidak nyaman gitu. Ternyata tuh mungkin ini yang dimaksud untuk tidak berpacaran di tempat kerja tuh karena salah satu faktornya tuh mungkin ini, ketidaknyamanan. Karena tuh misalnya kayak tadi yang contoh pertengkaran pasangan yang dibawa ke tempat kerja, tuh saya pernah alami. Oh iya. Kayak maksudnya kita kan waktu dulu kan pernah tuh sempat ada masalah lah. Terus itu sampai dibawa ke tempat kerja dan itu betul. Kamu terganggu dan tidak fokus. Dan waktu itu yang sempat tuh saya kan lagi ngasirin orang tuh, lagi kasir tuh. Saya salah.
karena tidak konsentrasi, Iya, karena kamu karena pikiran itu terbagi terbeban ke dengan masalah kamu itu. itu. Jadi dari situ saya bilang, oh tidak, ini tidak betul, ini harus diakhiri. Dan kayak memang juga mungkin Tuhan tahu saya tidak boleh apa. Apalagi cinta tidak direstui Iya, tuh. makanya. Jadi itu juga salah satu faktor kayaknya harus Cinta beda agama guys, jadi tidak harus direstui. di-cut memang. Terus lanjut ke Harus di-cut, tapi itu dari pribadi saya sendiri yang memutuskan untuk berhenti. tapi nggak disuruh putus toh sama Kalau bos. untuk dari atasan tidak ada disuruh putus. Iya. Cuma diberi wawasan, diberi pengetahuan kenapa adanya peraturan seperti begini. Dan setelah saya tahu, baru saya mengerti. Oh iya, ternyata peraturannya tuh ada supaya kita tidak begini. Iya. Begini maksudnya kayak tadi, supaya tidak mengganggu, dan kita kan pergi bekerja, jadi otomatis kita hanya fokusnya ke bekerja supaya Iya. tidak terbagi fokus kita. Betul. Gitu. Dan kalau ada kayak pertengkaran tuh pasti nanti tuh yang satu tuh jadi kayak tidak, misalnya kalau sudah putus dan pasti tuh salah satu kan nanti kan jadi canggung kan. Betul. Suasananya pasti. iya. Nanti Mantan kok ini ya ember begini jalan terus tiba-tiba berpapasan. Terus mantan lagi. kan tidak mungkin tak kalau terus berpapasan begini. Iya. Tidak Iya, mungkin. kan. Apalagi teman. Satu tempat kerja tiap hari, masa ya kok harus begitu. Iya. Jadi tuh pasti nanti tuh akan ada salah satu yang mengundurkan diri, dan itu terjadi sama saya. Mungkin ya, saya tidak tahu. Mungkin salah satu alasan juga dia keluar dari tempat kerja tuh mungkin karena itu. Iya. Kayaknya. Kayaknya. Dia mengundurkan diri karena Canggung tuh. Terus kan Kita saling diam-diaman. siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Yang punya usaha lah. Oke teman-teman, jadi itu tuh sedikit pengalaman saya yang pernah saya jalani, yang pernah saya lakukan, dan tidak untuk dicontoh, sangat tidak pantas untuk dicontoh. Jadi buat teman-teman semua yang di luar sana, khususnya wanita, berwawasan luaslah sehingga kalian tidak mudah untuk jatuh ke dalam Jurang. Oke. Jadi tuh Cari kerja itu nggak gampang guys. Cari karyawan juga itu nggak gampang karena kita harus mentraining dia. dan itu butuh tenaga, pikiran, dan kesiapan mental dari kedua belah pihak. Iya. Iya kan, contohnya kayak saya, contohnya Iya. kayak saya itu butuh 3 tahun untuk siap, dan di tahun ketiga pun itu kayak siap tapi antara mau dan tidak. Itu susah tuh. Iya. Karena training Training orang tuh tidak tidak gampang. gampang. Men-training orang sesuai apa yang kita mau, sesuai skill yang kita butuhkan. Iya. Kan Kadang-kadang nggak sesuai. kadang saja kita sudah usaha saja tidak sesuai. Iya. Jadi jangan tambah nambahin masalah. Heeh. Hal-hal yang tidak tidak penting. Jadi jangan nambahin hal-hal yang sudah dipertimbangkan. Dipertimbangkan dengan baik hanya karena keegoisan kalian. Gitu. Kalau penasaran kenapa tidak buka toko saja? Supaya kamu tahu bagaimana rasanya perasaan yang punya usaha. Kalau punya karyawan seperti kalian. Tapi kalau kalian tidak bikin peraturan pasti orang semua kesana ya. Iya. Kalau peraturan tidak ada dan seenak karyawan, pasti orang mau kerja semua di tempat usaha kamu. Iya. Tuh juga di video sebelumnya tuh banyak yang bilang mau ke arah yang lebih baik, mau tokonya lebih maju, mau lebih berkembang, mau lebih lagi dan lebih lagi. Tapi mana Buktinya kalau semua kalau kayak begini, mana usaha mau maju? betul. Yang ada kita tetap diam di situ saja. Karena kan tapi semoga kita punya usaha yang lebih berkembang lagi. Iya. Tapi kalau karyawannya begini, maksud karyawannya tidak
anggaplah tidak sepemikiran, toh Betul, tidak sejalan, sefrekuensi. nah, tidak sefrekuensi. Bagaimana jadinya? Kita nih masih toko kecil, dan kerjaannya itu juga bisa digantikan oleh orang lain. Betul. Kalian tidak takut kerjanya kalian Diambil. diambil? Pribadi, Iya. kalau mau senangnya saja, susahnya tidak, ya tidak usah kerja, duduk manis di rumah, tunggu uang turun dari langit. Ya kali Gitu. ada uang turun dari langit. Tunggu. Semua orang mau lah. Jadi intinya begini saja. Kalau merasa ini hak pribadi kalian, harus lebih profesional dalam lingkungan pekerjaan. Oke? Oke teman-teman, itu dia pembahasan kami sedikit tentang aturan yang ada di tempat kerja kami. Semoga bisa menjadi manfaat, dan kalau ada yang punya peraturan sama kayak kita, please comment Di channel YouTube kami Karyawan Desa. Jangan lupa Like, like share, dan subscribe. jangan Bye bye. lupa tekan tombol loncengnya. Bye bye.